Salam damai, saudara-saudari. Kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Jumat 9 Desember 2022, Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat hidupnya, ia akan selalu merasa diri paling baik dan paling benar, dan orang lain harus menuruti dia. Jika sesuatu atau seseorang tidak sesuai dengan keinginan atau pemikirannya, maka orang itu harus berubah seturut kehendak dia sendiri. Segala sesuatu di sekitarnya harus mengacu pada dirinya. Orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat hidupnya tidak akan pernah mampu menerima orang lain apa adanya, dan ia cenderung mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang lain. Dalam Injil hari ini, kita melihat bagaimana orang-orang pada zaman Yesus membuat diri mereka sebagai pusat hidup mereka. Segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan mereka, dengan pemikiran mereka. Maka ketika Yohanes Pembaptis datang ke tengah-tengah mereka yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka, maka mereka mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang kerasukan setan. Begitu juga ketika Yesus datang, Yesus makan dan minum, Yesus berkumpul dan bergaul dengan mereka, bahkan dengan orang-orang berdosa. Mereka juga mempersalahkan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus seorang pelahap dan pemabuk, sahabat orang berdosa. Yohanes Pembaptis dan Yesus sungguh-sungguh salah di mata mereka, karena mereka ini tidak melakukan tata hidup seperti yang dilakoni oleh orang-orang Yahudi dan orang Farisi pada masa itu. Bagi mereka, apa yang diajarkan Yesus adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan hukum Taurat, yang selama ini mereka anggap sebagai hukum kehidupan mereka. Dan itulah sebabnya mereka menolak Yesus. Mereka tidak menyadari dan mereka tidak mampu melihat bahwa kehadiran Yesus justru merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Karena mereka menolak Yesus oleh kedegilan hati mereka,
maka mereka tidak beroleh keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus itu sendiri. Saudara-saudariku, kita sebagai umat beriman, marilah kita belajar seperti Yesus. Di dalam seluruh hidupnya, Yesus menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Yesus selalu menjalin relasi yang intim dengan Allah melalui seluruh aktivitas hidupnya. Dan karena itu, Yesus sungguh-sungguh tahu apa yang dikehendaki Allah di dalam dirinya, dan karena itu pula ia mampu fokus pada apa yang dikehendaki Allah dalam dirinya itu. Dan ia taat pada kehendak Allah itu. Sebagai pengikut Yesus, marilah kita belajar untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Marilah kita belajar menjalin relasi yang baik dan intim dengan Allah kita setiap waktu, sehingga kita juga senantiasa mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Menjadikan Allah sebagai pusat hidup dan menjalin relasi yang intim dengan Allah setiap waktu akan sungguh memampukan kita untuk senantiasa taat dan setia kepada apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Kita akan dimampukan untuk selalu menerima orang apa adanya dan melihat orang dengan pemikiran yang positif. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita selalu belajar agar di tengah-tengah keluarga kita juga, kita selalu belajar untuk saling menerima satu dengan lain sebagaimana adanya kita. Sadarilah bahwa dalam diri tiap-tiap orang yang ada di sekitar kita, Allah itu menjelma, Allah itu menampakkan diri, dan karena itu marilah belajar untuk menerima mereka apa adanya. Marilah juga kita belajar agar dalam seluruh kehidupan kita, kita senantiasa menggambarkan, menyatakan sikap kerendahan hati, sikap kesetiaan, sikap ketaatan, sebagaimana Yesus tunjukkan di dalam seluruh pelayanan hidupnya. Dengan demikian, apa yang dijanjikan oleh Yesus, yakni keselamatan kekal bagi kita, akan sungguh-sungguh menjadi milik kita. Amin.